Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau mencoba melakukan sesuatu, yaitu memunculkan sebuah objek atau node dari node lain. Ya, jadi ini adalah node yang kita pakai. Jadi sekarang ini mungkin kita sudah pernah belajar sebelumnya, yaitu karakter yang bisa digerakkan, ya, kiri kanan atas bawah nih. Oke. Lalu sebenarnya kalau dijalankan saya sudah membuat sebuah objek lain. Jadi ini player yang sudah bisa digerakkan, silakan Anda buat player Anda sendiri ya. Kita sudah berkali-kali nyoba itu. Kita punya objek lain, yaitu objek ini. Objeknya ini nggak ada apa-apanya, cuma objek aja dibuat, enemy. Dikasih sprite, dikasih gambar enemy-nya biar kelihatan. Ini saya kasih collision, tapi nggak pun nggak apa-apa. Collision-nya nggak ada pun nggak masalah ya. Tapi kalau bisa jangan ada collision dua-duanya. Misalnya player sebaiknya jangan ada collision, begitu juga ini juga jangan ada collision dulu, atau saya hapus dulu ya collisionnya. Jadi kalau dua-duanya ada collision nanti akan butuh tambahan sih, butuh apa namanya, nah, saya kembalikan ya. Jadi collision itu ada ini apa namanya, nah intinya collision itu diberitahu ya siapa yang bisa nubruk siapa gitu ya. Nah, dan bisa di disable dan bisa di enable. Mungkin ketika pertama-tama buat disable dulu aja, nanti jadi enablekan kapan-kapan gitu ya. Playernya juga sama, ini belum ada karena memang belum saya tambahkan. Jadi di player ini belum saya tambahkan apa namanya, collision. Tapi kalau misalnya saya tambahkan nanti akan bagaimana ya, kita lihat ya nanti ya. Karena nanti itu bruan pasti akan nubruk salah satu gitu. Karena nubruk akan mendorong. Itu aja masalahnya. Tapi kita bisa coba aja sih, kita tambahkan collision. Tapi ini nggak usah ya, nggak usah dilakukan ya. Collision polygon ya. Collision polygon bukan. Set. Add child node collision shape. Biar nggak terlalu rumit. Kalau shape kan enak tinggal kotak gitu ya. Oke, misalnya ada collisionnya, kita biarkan gitu ya. Kita disable dulu aja. Oke. Lalu saya mau nih objek yang ini akan muncul ketika objek yang ini intinya kontrolnya dari objek ini. Objek ini akan punya script ya. Ini punya script ya. Ini untuk script untuk menggerakkan ya. Nggak usah dilihat scriptnya apa ya. Intinya ini sudah ada fisik proses delta. Ini untuk menggerakkan. Oke. Ini untuk menggerakkan karakternya. Nggak usah dilihat kodenya. Enemy-nya nggak ada masalah. Matikan dulu. Oke. Jadi ini intinya dimasuki gambar aja. Ini kinematik 2D ya. Playernya juga sama, ini kinematic body 2D. Di dalamnya dikasih sprite biar ada gambarnya. Intinya dua itu aja ya. Enemy dan player sama-sama seperti itu. Cuma untuk player ini saya kasih ini ya, script untuk bisa bergerak. Begitu juga enemy. Enemy ini saya kasih script, tapi scriptnya cuma seperti ini saja. Oke. Jadi ini nggak usah, saya tutup ya. Yang ini intinya adalah fisik proses delta, yaitu kita mau melakukan proses setiap frame-nya. Setiap frame kita mau melakukan melakukan sesuatu gitu ya. Setiap frame apa yang dilakukan, yaitu ada membuat semacam gravitasinya ditentukan oleh nilai gravity ini 3. Movementnya adalah sebuah vektor 2 ya, x dan y. Intinya adalah saya setiap frame mau menambahkan gravity sebanyak 3. Jadi nanti akan bertambah terus 3, 6 dan seterusnya setiap framenya gitu ya.
dan ada move and slide untuk menggerakkannya. Jadi objek enemy-nya akan bergerak move and slide sebanyak ininya ya, sebanyak gravity-nya. Jadi akan bertambah terus nih gravity-nya. Harusnya mungkin ada max-nya ya, biar nggak terlalu banyak gravity-nya. Enggak sih ya. Intinya Y-nya kan ditambah terus banyak gravity ya, 3, 6. Kalau dibatasi nanti malah berhenti nanti. Oke. Intinya itu aja untuk yang musuhnya, biar kelihatan dia turun ke bawah, biar nggak terlalu memenuhi layar gitu istilahnya ya. Jadi dia akan terus turun terus gitu. Oke. Dan dua-duanya dimasukkan ke dalam level ya. Saya ke level ya. Di level ini ya saya masukkan objeknya tadi, enemy-nya. Terserah mau ditaruh di mana. Saya taruh agak atas biar kelihatan ya. Playernya juga saya taruh atas ini. Jadi ini adalah scene player, saya masukkan di sini. Enemy juga saya masukkan di sini ya. Masukkannya gimana ya? Ini agile node gitu ya. Apa nama scene-nya, atau Anda drag drop itu bisa ya. Oke. Intinya sudah ada nih pemain dan musuhnya. Kalau dijalankan sama seperti tadi yang bisa digerakkan, musuhnya jatuh ya, dan orangnya bisa digerakkan. Kodenya baru itu aja. Memunculkannya gimana? Saya taruh di kodenya player, karena player ini yang akan mengontrol munculnya objek gitu. Jadi saya ke scriptnya player. Sebenarnya ini bukan ya, ini adalah untuk menggerakkan. Yang saya lakukan adalah saya membuat fungsi player action gitu ya, jadi supaya tahu action dari playernya mau melakukan aksi apa saja ya, player action gitu. Jadi kalau misalnya saya menekan tombol apa, itu akan dicek di sini. Saya buat fungsinya di bawah ini, player action fungsinya. Jadi fungsi player action ini akan dijalankan setiap frame, karena ini masuk ke dalam fisik proses delta juga. Mungkin saya taruh atas biar kelihatan lebih jelas ya. Fisik proses delta, player action. Jadi player action ini akan dijalankan terus setiap kali framenya berubah. Oke, yang bawahnya ini untuk menggerakkan, nggak usah diurus ya. Ini juga untuk menggerakkan, nggak usah diurus. Cuma function player action ini akan kita rubah-rubah. Kodenya sebenarnya cuma di sini nih, bisa dilihat, tapi saya jelaskan satu demi satu. Kita ketik lagi dari di sini. Misalnya yang pertama kali tentunya kita ngecek ya, salah satu, jika input titik melakukan apa nih, misalnya saya menekan tombol spasi ya. Kalau Anda belum punya, bisa ngedit di sini ya, project setting, di sini nambah ketika menekan tombol spasi. Tapi di sini ternyata sudah ada nih UI accept, mungkin bisa dibesarkan. Saya takut sebenarnya agak nge-zoom ini, karena bisa jadi si screen recordernya ini, OBS-nya error biasanya kalau di zoom. Oke, UI accept, UI select ini ternyata sudah ada. UI select ini space ini ada di dalamnya, jadi saya nggak buat lagi, jadi saya pakai aja UI select ya, karena sudah ada di dalamnya. Ini sudah dibuat oleh construct ya, jadi kita kalau nggak ada di sini bisa nambahi, tapi kalau sudah ada bisa dipakai nih UI select ya. Tutup, zoomnya dimatikan dulu, magnifier tutup aja biar nggak error. Oke, jadi cuma ngecek aja ini ketika apakah tombolnya spasi itu ditekan ya, is action press nih. Kita pakai yang ini dulu, nanti saya jelaskan kenapa kita pakai yang bawah. Tapi kita coba dulu, jangan lupa titik 2 ya, titik 2 di belakang ini ya, UI select tadi ya.
Oke, UI selectnya ditekan ngapain gitu ya. Yang kita lakukan adalah ini sebenarnya membuat sebuah variabel, namanya terserah. Intinya kita mau mengetahui lokasinya dari file yang mau kita tampilkan, lalu di load gitu ya. Ya, di dalam sini ada, jadi kodenya seperti ini. Jadi kita ngeload, kita memasukkan ke dalam salah satu scene yang kita jalankan itu. Kalau scene yang kita jalankan nggak ada kan, misalnya nggak ada, belum ada. Tapi kalau sudah ada, kalau sebenarnya di level 1 ini ada ya player sama enemy, tapi misalnya belum ada di dalam node ini, maka kita bisa pakai cara ini. Walaupun sudah ada pun bisa pakai caranya seperti ini ya. Jadi kita menentukan dulu ada di mana sih lokasinya ya, dari scene yang mau kita masukkan atau node yang mau kita masukkan ke dalam scene yang sedang berjalan ini. Jadi contohnya saya mau ngeload enemy scene tadi. Enemy scene itu yang gambarnya musuh tadi ya, mau kita panggil, jadi kita siapkan dulu. Nah, ketika membuat instansnya, jadi ini diciptakan ya, dimasukkan ke dalam scene yang berjalannya ketika ini ya, tapi belum ditampilkan atau belum dimunculkan. Oke ya, jadi ini dimasukkan ke dalam scene-nya, dibuat instansnya, intinya dibuat objeknya ya. Jadi kalau ada kelas kan dibuat objeknya seperti itu ya. Oke, berikutnya baru nih add child. Add child ini akan melakukan apa? Akan menambahkan child dari pemilik scriptnya. Scriptnya ini ada di mana? Di dalamnya player ya kan. Ini scriptnya ada di dalam player. Ini player ya. Saya milih player di kiri ini. Nggak usah saya zoom ya, pokoknya ini player. Lalu saya klik scriptnya. Oke. Nah ini adalah script dari playernya ya. Jadi playernya punya script ini, maka akan menambahkan objek yang kita tuliskan di sini. Apa objek yang saya tuliskan di sini? Ini ya, enemy garis bawah. Jadi atas ini enemy garis bawah tscn nanti untuk ngeload scene-nya. Lalu untuk ngeload objeknya, untuk menjadikan objek yang muncul di atau yang bisa dimunculkan dalam scene ini, maka dibuat instansinya seperti ini dengan nama terserah juga sebenarnya. Ini cuma saya buat enemy garis bawah. Nah, enemy garis bawah satunya ini saya tambahkan ke dalam playernya. Saya munculkan dari playernya, child player ini ya. Jadi ditambahkan ke dalam player. Jadi ini kalau dijalankan, semoga tidak error ya. Iya, hati-hati ya, hati-hati. Banyak sekali. Kenapa? Karena ini tadi is action press. Jadi ketika ditekan maka akan dilakukan terus, ini di press, ditekan, dilakukan terus. Jadi ada buahnya. Kita nggak mau gitu ya. Makanya saya pakai yang ini, di is action just release. Jadi ini hanya akan dijalankan ketika tombolnya dilepas. Saya jalankan lagi. Jadi ini saya tekan nih tombol space-nya belum muncul ya. Saya tekan tombol space-nya belum muncul. Saya lepas baru muncul. Ya. Gitu ya. Oke. Jadi itu memunculkan objek dari playernya. Nah, kalau munculkannya dari tempat lain gimana? Ya ini berarti kita pakai ini. Kita pakai ini ya. Kita manggil kita melakukan pemanggilan sinyal ke objek lain gitu ya. Ketika melakukan sesuatu, objek tadi akan dipanggil melalui sinyal, dan objeknya tadi yang harusnya punya script untuk menambahkan child dari dirinya sendiri gitu ya, memunculkan sesuatu dari apa ya? dari objek itu. Jadi misalnya saya punya objek lain, maaf saya nggak punya gambar. Misalnya ini ya, ini kontrolnya, dia orangnya jalan-jalan, lalu ketika ketemu ini
maka objek ini yang akan memunculkan sesuatu, berarti ya objek ini yang harusnya punya script untuk memunculkannya, add child-nya ada di sini. Tapi ini yang melakukan pemanggilan sinyal ke sini, ke objek yang ini. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ntar mana lagi? Oke. Ada beberapa hal yang bisa dicoba, misalnya ini kalau dilakukan di atas ini kan Pak, objeknya ini kan sama, objeknya ini sama, jadi kenapa harus dilakukan berkali-kali di dalamnya if ini ya, karena player action ini atau yang ada di dalamnya fisik proses delta ini akan dilakukan terus setiap frame kan ya, berarti akan dilakukan berkali-kali. Kenapa kok dilakukan itu? Kenapa nggak dilakukan satu kali aja ya? Kita coba ini kita lakukan satu kali, dilakukannya misal di sebelumnya ya, jadi ini dilakukan satu kali. Kalau kita jalankan harusnya on ready ya, baru muncul ya, tapi coba bisa muncul satu kali, saya tekan-tekan lagi nggak bisa gitu. Jadi kalau memang bisa dimunculkan lebih dari satu kali ya ditaruh di dalam perulangan ini ya, bisa basic proses atau yang lain yang diulangi, bisa mengulangi setiap frame ini, karena bukan cuma basic proses ini aja yang bisa melakukan sesuatu berulang-ulang setiap frame ya, karena ada yang lain juga. Tapi kalau dia ya intinya kalau bisa melakukan berkali-kali, memunculkan berkali-kali, misalnya peluru atau apa ya, misalnya air yang mengalir gitu, walaupun jangan harusnya jangan seperti itu. Karena bisa diakali air yang mengalir, jangan pakai memunculkan tapi pakai animasi ya, misalnya seperti itulah. Itu berarti ditaruh di dalamnya fisik proses delta ini. Kalau enggak ya, kalau hanya bisa dilakukan satu kali ya bisa ditaruh di atas ini atau di dalamnya on ready gitu ya. Oke, kita kembalikan. Oke ya, saya rasa cukup sampai di situ. Mungkin kita coba lagi nanti membuat video berikutnya. Itu aja sekarang, sampai di sini.